Dalam kehidupan sosial, orang yang punya jabatan akan lebih dihormati dan disegani. Tak heran jika semua orang berlomba untuk merebut kursi jabatan tertinggi demi sebuah kehormatan. Akhir-akhir ini, berita mengenai skenario 3 periode Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia kembali mencuat. Fakta diketahui, wacana 3 periode ini awalnya dicetuskan oleh seorang pengamat politik bernama M. Kodari pada Juni 2021. Pikiran Muhammad Kodari ternyata cukup liar. Ia berfantasi ingin mengusung Jokowi sebagai presiden untuk pemilu 2024 bersama Prabowo Subianto sebagai wakilnya. Tentu saja, ide tersebut langsung ditentang banyak pihak. Gelombang penolakan datang dari sosok Rocky Gerung, Mardhani Alisera, Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Presiden Jokowi itu sendiri. Ya, diketahui Presiden Jokowi menolak dirinya dicalonkan untuk ketiga kalinya pada pemilu 2024 mendatang. Faktanya, di Indonesia sendiri hal tersebut melanggar aturan konstitusi pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Merangkum semua fakta di atas sudah bisa dipastikan bahwa Jokowi menolak dan tidak berkeinginan maju pada Pilpres 2024 mendatang. Nah, ternyata di dunia ini ada 7 pemimpin negara dengan masa jabatan terlama loh. Siapa saja mereka? Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Satu, Fidel Castro. Fidel Castro merupakan pejuang revolusi dan politikus Kuba yang paling dikenang dalam sejarah negara tersebut. Ia dilahirkan di Biran Oriente dengan latar belakang keluarga petani yang kaya. Castro adalah tokoh yang kontroversial, namun bagi para pendukungnya memandang dirinya sebagai pahlawan sosialisme dan anti-imperialisme yang berhasil memperjuangkan keadilan ekonomi dan sosial, serta mempertahankan kemerdekaan negara Kuba dari imperialisme Amerikan. Ia mengubah negaranya menjadi negara komunis pertama di dunia barat dan menjadi simbol revolusi komunis di Amerika Latin. Pada 16 Februari 1959, Castro disumpah menjadi Perdana Menteri Kuba hingga tahun 1976 dan kemudian memulai masa jabatannya sebagai Presiden Kuba dari tahun 1976 hingga tahun 2008. Total, selama 49 tahun Castro memegang kursi jabatan tertinggi di negara Kuba. Banyak perubahan besar di negara tersebut, mulai dari kesetaraan gender untuk mengajak kaum perempuan ambil bagian di semua aspek, bukan di garis belakang. Castro meminta kaum perempuan berada di garis depan dalam pemerintahannya. Tak hanya itu, di bidang kesehatan, negara Kuba berhasil menghapus transmisi HIV dan sifilis dari ibu ke anak. Castro kemudian menolak melanjutkan kursi kepresidenannya karena masalah kesehatan yang terus-menerus. Dia menyerahkan tampuk kekuasaannya pada adiknya bernama Raul Castro di tahun 2008. Fidel Castro kemudian meninggal dunia pada usia 90 tahun karena penyakit usus akut. 2. Chiang Kai-shek. Salah satu tokoh besar dengan perjalanan karir politik dan militer yang hebat, Chiang Kai-shek akan menjadi sejarah bagi negara Tiongkok dan Taiwan. Chiang Kai-shek merupakan Presiden Republik Rakyat Cina di tahun 1928 hingga 1949. Dia lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang sederhana namun tetap dianggap memiliki status sosial yang tinggi karena keturunan kelas atas. Saat perseteruan besar terjadi antara dua kubu besar di Cina, yaitu Partai Nasionalis yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek melawan kelompok komunis yang terus berkembang, sepakat melakukan gencatan senjata karena Jepang saat itu datang menjajah daratan Cina. Setelah Perang Dunia Kedua usai, perseteruan antara nasionalis dan komunis Cina kembali berkobar. Dan perang ini dimenangkan oleh komunis di bawah pimpinan Mao Zedong. Yang mau tak mau, Chiang Kai-shek terpaksa melarikan diri ke Pulau Formosa, Taiwan. Chiang Kai-shek mendirikan kembali Republik Cina dengan pusat pemerintahan di Taipei dan mengangkat dirinya sebagai presiden pada 1 Maret 1950 hingga dirinya meninggal pada tahun 1975.
Tercatat, Chiang Kai-shek memerintah daratan Tiongkok selama 22 tahun dan Taiwan selama 26 tahun. Fakta mencatat Taiwan yang dipimpinnya menjadi negara Asia dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sejak meninggal, kekuasaannya diteruskan oleh putranya, Chiang Ching-kuo. 3. Kim Il-sung. Kim Il-sung sosok yang memainkan peran kunci dalam kemerdekaan Korea. Kim adalah pahlawan yang berhasil membebaskan Korea dari jajahan Jepang. Setelah Jepang kalah dan Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet membagi semenanjung Korea menjadi 2 zona. Wilayah selatan berada di bawah pengaruh Amerika Serikat dan utara dikuasai oleh Uni Soviet. Tahun 1948, wilayah selatan mendeklarasikan berdirinya Republic of Korea yang dipimpin oleh Chiang Man-rhee yang sangat anti-komunis. Sementara di wilayah utara, Uni Soviet memilih Kim Il-sung untuk mendeklarasikan berdirinya Democratic People Republic of Korea atau DPRK. Selama menjabat sebagai presiden pertama Korea Utara, Kim Il-sung dikenal sebagai great leader. Sementara dunia mengenalnya sebagai presiden abadi dan diktator. Ia menjabat selama 46 tahun sebagai presiden Korea Utara sebelum akhirnya meninggal dunia tahun 1994. Dan posisinya digantikan oleh anaknya, Kim Jong-il. 4. Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi atau Gaddafi memerintah Libya dengan tangan besi selama 42 tahun. Ia lahir di tengah keluarga yang bersuku Qadatfa, suku kecil yang berada di Arab. Ayahnya seorang penggembala hewan, ibunya seorang mu'alaf. Ia tumbuh ketika suasana Timur Tengah sedang dilanda peperangan. Tumbuh dengan lingkungan seperti itu, membuat Muammar Gaddafi menjadi sosok keras dan temperamental. Sejak berhasil menjadi presiden Libya tahun 1969, Gaddafi menolak kebebasan berpendapat dan terus-menerus bentrok dengan Amerika Serikat. Ia merajai politik Libya selama 4 dasawarsa dan menjadikannya gila kekuasaan. Ia juga dikenal sebagai pemimpin gila harta dengan kehidupan mewahnya, hingga ia menjuluki dirinya sebagai King of Kings. Selama menjadi presiden Libya, Gaddafi tak segan untuk membunuh rakyatnya sendiri, hingga akhirnya kelompok oposisi murka dan melakukan perlawanan gigih. Gaddafi yang saat itu bersembunyi berhasil ditemukan Tentara Nasional Libya. Muammar Gaddafi berhasil ditangkap dan dibunuh di kota Sirte yang merupakan kota kelahirannya. Gerilyawan berhasil menggulingkan rezim Gaddafi yang telah berkuasa 42 tahun. Muammar Gaddafi tewas dengan luka tembak di bagian kepala. Masyarakat Libya menyambut kejatuhan Gaddafi dengan gembira. Pasalnya, selama memerintah negara Libya, Gaddafi tidak mengizinkan penguasa lain selain dirinya. Sikap otoriter dan angkuh jadi bumerang. 5. Omar Bongo. Omar Bongo Ondimba merupakan seorang politikus yang menjabat kepala negara Gabon selama sekitar 42 tahun, dari 1967 hingga kematiannya pada 2009. Omar tercatat sebagai pemimpin terlama di benua Afrika. Ia menggantikan sahabatnya sendiri. Cukup banyak kontroversi yang meliputi Bongo selama masa pemerintahannya. Ia dituding melakukan skandal korupsi yang melibatkan perusahaan minyak asal Prancis. Pria pendek dari suku Bateke ini juga dituding menumpuk kekayaan negara untuk kepentingan pribadi. Dia juga terkenal sebagai pemimpin yang nepotisme saat mengangkat putranya sebagai Menteri Pertahanan dan putrinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Omar Bongo Ondimba kemudian meninggal dunia karena mengalami gagal jantung saat berada di Spanyol tahun 2009. Kemudian, kekuasaannya dilanjutkan oleh putranya, Ali Bongo hingga saat ini. 6. Enver Hoxha. Sejak Perang Dunia Kedua berakhir, Enver Hoxha mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin negara Albania selama 41 tahun, dari tahun 1944 sampai pada kematiannya tahun 1985. Selama masa pemerintahannya, Hoxha fokus pada pemulihan dan pembangunan kembali negara yang tersisa dalam reruntuhan setelah Perang Dunia Kedua, membangun jalur kereta api pertama di Albania, menghilangkan buta huruf orang dewasa, dan memimpin Albania menuju pertanian mandiri. Namun para pengkritik mengkritiknya atas serangkaian penindasan politik yang termasuk pembentukan dan penggunaan kem kerja paksa dan pembunuhan di luar hukum. 7. Robert Mugabe.
Salah satu lelucon pahit di awal abad ke-21 adalah betapa kaya rayanya masyarakat Zimbabwe. Saking kayanya, mereka bisa membawa duit segerobak untuk beli sembako. Nominalnya pun tak sembarangan, bisa miliaran hingga triliunan. Melemahnya dolar Zimbabwe, akhirnya negara dengan populasi 14,86 juta jiwa tersebut menggunakan dolar Amerika Serikat. Akar masalah inflasi muncul ketika Robert Mugabe tidak bisa mengelola negaranya dengan baik selama 37 tahun berkuasa. Tak hanya membuat dirinya ditolak, isu soal pembunuhan yang dilakukan oleh pemerintah Mugabe terhadap salah satu suku di Zimbabwe membuat dukungan rakyat kepadanya mulai menipis. Tahun 2008 adalah puncak kebrutalan Mugabe. Pemilu di bawah pemerintahan Mugabe saat itu berlangsung secara berdarah-darah. Jurnalis dan aktivis dipenjara, beberapa bahkan dibunuh. Seperti halnya Soekarno, Mugabe dilengsarkan melalui kudeta militer pada tahun 2017. Disinilah akhir dari rezim dan kepemimpinan Mugabe. Ia kemudian meninggal di tahun 2019. Oke guys, itulah daftar 7 pemimpin dunia dengan masa jabatan terlama di dunia. Semoga informasi ini bermanfaat and see you on the next video. Bye-bye.